Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Venika Guritnowangi, mahasiswi PPJ Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan beberapa hal mengenai hasil refleksi pembelajaran saya tentang mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran, khususnya pada topik kelima pada bagian aksi nyata. Pada topik yang kelima ini, mahasiswa diminta untuk merefleksikan pembelajaran dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, pemahaman baru apa yang mahasiswa dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah mahasiswa yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat pada kehidupan? Dan yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin mahasiswa lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungannya? Konsep refleksivitas. Refleksivitas merupakan konsep yang mengacu pada kemampuan seseorang untuk merefleksikan pengalaman dan pengetahuannya sendiri, atau dengan kata lain, bentuk pembelajaran yang mengajak seseorang untuk merefleksikan dirinya atas pengalaman yang dimiliki atau tindakan yang dilakukan. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas adalah proses penting untuk pengembangan diri. Refleksi memungkinkan kita untuk melihat kembali pengalaman dan pengetahuan kita, serta memahami bagaimana pengalaman dan pengetahuan tersebut membentuk diri kita. Dengan melakukan refleksi, kita dapat belajar dari pengalaman, mengembangkan pemahaman kita tentang dunia, dan membuat perubahan positif dalam hidup kita. Refleksi adalah proses yang penting untuk pengembangan diri. Dengan merefleksikan pengalaman dan pengetahuan kita dapat belajar dari masa lalu, memahami diri kita sendiri, dan membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Refleksi dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti menulis, berbicara, atau bermeditasi. Cara terbaik untuk melakukan refleksi ialah dengan cara yang nyaman dan efektif bagi kita masing-masing. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, setelah membuat naratif literasi, saya semakin yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Melalui naratif literasi, saya dapat melihat kembali perjalanan saya dalam mengembangkan literasi. Saya juga menyadari bahwa literasi telah membantu saya untuk, yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Literasi memungkinkan kita untuk mengakses dan memahami informasi dari berbagai sumber, sehingga hal ini dapat membantu kita untuk belajar tentang dunia di sekitar kita dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Literasi membantu kita untuk berpikir kritis tentang informasi yang kita baca. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi. Maksudnya, literasi membantu kita untuk mengkomunikasikan ide dan pemikiran kita dengan jelas dan efektif, sehingga dapat membantu kita untuk menjalin hubungan, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan kita. Yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat. Maksudnya, literasi memungkinkan kita untuk terlibat dalam masyarakat. Kita dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang masalah yang kita hadapi, dan kita dapat menjadi warga negara yang lebih aktif dan bertanggung jawab. Untuk pertanyaan yang terakhir, sebagai seorang calon guru, apa yang saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya? Sebagai seorang calon guru, hal yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya adalah yang pertama, menjadi model literasi yang baik bagi siswa. Saya ingin menunjukkan kepada siswa bahwa literasi adalah hal penting dan bermanfaat. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bagaimana cara literasi untuk belajar, berpikir, dan memecahkan masalah. Yang kedua, mendorong siswa untuk membaca secara teratur. Saya ingin menyediakan berbagai sumber literasi yang menarik dan relevan bagi siswa. Saya juga ingin mendorong siswa untuk berdiskusi tentang apa yang mereka baca. Yang terakhir, mengembangkan kegiatan literasi yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Saya ingin menciptakan lingkungan belajar yang mendukung literasi, di mana siswa dapat belajar dan berkembang dengan cara yang menyenangkan dan bermakna.
Berikut adalah beberapa contoh kegiatan literasi yang dapat saya lakukan di lingkungan saya. Yang pertama, menggelar kegiatan membaca bersama, yakni saya dapat mengundang siswa, orang tua, dan masyarakat untuk berkumpul bersama membaca buku. Yang kedua, membentuk klub literasi. Klub literasi dapat menjadi wadah bagi siswa untuk berdiskusi tentang buku-buku yang mereka baca. Dan yang terakhir, menyelenggarakan lomba literasi. Lomba literasi dapat menjadi cara untuk mendorong siswa untuk berkarya dalam bidang literasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil refleksi pembelajaran saya pada topik kelima, bagian aksi nyata. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.